Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran 3 subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, tema 4 kewajiban dan hakku pada kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, how are you today? Ustazah berharap semoga anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membaca doa sebelum belajar, Ustazah mau kita melakukan tepuk jari. Nah, kira-kira anak Ustazah masih ingat ya bagaimana tepuk jari? Mari kita lakukan secara bersama-sama. Ikuti Ustazah ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gagat. Tepuk jari 4, pat. Tepuk jari 5, mama. Berbunyi semua, wawa. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Mari kita membaca doa penenang hati dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis rohli sodari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak ya mengenai pembelajaran sebelumnya? Nah, betul. Adapun materi kita pada pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai hak dan kewajiban kita dalam berpakaian, kalimat saran, dan juga mengenai bentuk-bentuk aktivitas untuk istirahat. Apakah anak Ustazah masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki dan yang harus kita dapatkan. Lalu, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan itu merupakan wajib. Wajib kita laksanakan. Itu dia kewajiban dan hak. Apakah anak Ustazah masih ingat mengenai kewajiban dan hak kita untuk berpakaian? Nah, iya. Hak kita adalah untuk memiliki pakaian. Lalu, kewajiban kita itu adalah untuk melindungi tubuh kita dengan mengenakan pakaian itu. Nah, kira-kira anak Ustazah masih ingat tidak ya mengenai kalimat saran? Kira-kira kalimat saran itu apa ya? Apa ya? Nah, iya betul. Kalimat saran adalah memberi usulan atau pendapat kita kepada orang lain. Nah, misalnya pada suatu hari Edo pulang kehujanan dan baju seragamnya basah kuyup. Nah, jadi anak Ustazah bisa memberi saran kepada Edo. Saran yang pertama,
Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Lalu, contoh yang kedua, sebaiknya Edo segera pulang lalu mandi. Nah, itu dia kalimat saran beserta contohnya. Jadi, anak ustazah sudah mengerti dan itu pun sudah anak ustazah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Adapun materi yang ketiga yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai bentuk-bentuk aktivitas istirahat. Adapun salah satu bentuk aktivitas beristirahat yaitu dengan yang pertama yaitu dengan tidur, yang kedua yaitu dengan bersantai. Nah, anak ustazah boleh melakukan aktivitas beristirahat itu dengan memilih salah satunya. Terserah anak ustazah apa itu mau tidur atau dengan bersantai. Nah, adapun kaitan materi sebelumnya dengan materi kita yang akan kita pelajari saat ini yaitu kita akan mengetahui hak dan kewajiban kita untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Jadi, kita itu memiliki hak untuk selalu sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Adapun manfaat kita mempelajari mengenai hak dan kewajiban kita untuk memiliki tubuh yang sehat itu yaitu supaya anak ustazah selalu memiliki tubuh yang sehat, tidak mudah sakit, dan selalu belajar dengan semangat. Itu dia manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana pendapat anak-anak ustazah mengenai gambar ini? Semua anak ustazah berhak memiliki tubuh yang sehat. Lalu, ustazah, apa itu tubuh yang sehat? Dan bagaimana saya bisa melakukannya agar memiliki tubuh yang sehat itu? Supaya anak ustazah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita baca sama-sama teks berikut ini. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuh sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, adapun bentuk-bentuk kegiatan untuk membuat tubuh sehat sesuai dengan teks yaitu: yang pertama, makan makanan yang bergizi dan teratur. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, rajin minum air putih, karena air putih baik untuk tubuh. Setelah kita membaca teks tersebut, ustazah mau anak-anak ustazah mencari permasalahan-permasalahan dan cara penyelesaian yang ada pada teks tersebut. Lalu, anak ustazah garis bawahi kalimat yang merupakan masalah dan cara penyelesaiannya tersebut pada buku tulis anak ustazah. Sekarang, coba anak ustazah amati kembali teks yang sudah kita baca secara bersama-sama tadi. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks tersebut?
Pertanyaan kedua, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Lalu jawablah pertanyaan tersebut pada buku tulis anak-anak ustazah. Selanjutnya, anak-anak ustazah, coba simak teks berikut ini. Bagaimana ya pendapat anak ustazah mengenai teks tersebut? Nah, iya betul. Sarapan itu sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Kita itu sarapan bisa dengan nasi, ubi, roti, kentang, telur, dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira anak-anak ustazah ada tidak ya yang pernah terlambat makan? Ayo siapa? Acungkan tangannya. Wah, lumayan banyak juga ya anak ustazah yang sering terlambat makan. Nah, itu merupakan hal buruk ya anak-anak ustazah. Jangan lakukan itu lagi, soalnya kalau kita terlambat makan, kita akan mengalami penyakit, yaitu penyakit MAH, dan perut kita akan terasa nyeri dan asam lambungnya akan naik. Itu bisa fatal loh. Nah, jadi anak-anak ustazah harus makan secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh anak ustazah. Anak-anak ustazah tidak mau sakit kan, tidak mau disuntik kan, tidak mau dibawa ke rumah sakit kan. Nah, jadi anak-anak ustazah harus selalu menjaga makanannya secara teratur, jangan pernah terlambat makan lagi ya. Nah, sekarang ustazah ingin bertanya kepada anak-anak ustazah. Nah, kira-kira kapan saja ya waktu untuk makan itu? Kapan ya? Coba anak-anak ustazah jawab. Ya, biasanya waktu-waktu untuk makan itu yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, lalu anak-anak ustazah biasanya sarapan dengan menu apa saja ya? Coba tulis menu-menu yang biasa anak ustazah makan ketika sarapan pada buku tulis anak ustazah. Lalu nanti dikirim ke grup WhatsApp ya. Sekarang ustazah ingin anak-anak ustazah coba baca cerita mengenai panen kentang ayahnya Dayu berikut ini. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita, yaitu pada cerita Dayu tersebut kita akan bertemu mengenai penjumlahan dengan menentukan 2 bilangan yang hasilnya sudah ditentukan. Nah, sekarang ustazah akan memberi contoh. Misalnya, hasil penjumlahan dari 2 buah bilangan ini adalah 55. Nah, jadi bilangan apakah aku? Nah, hasil dari penjumlahan itu adalah 55. Jadi kira-kira penjumlahan dari bilangan berapa dan ditambah dengan bilangan berapa ya yang hasilnya itu sama dengan 55? Nah, ustazah akan memberikan contoh. Banyak kentang yang terjual misalnya sebanyak 30 buah. Lalu banyak kentang untuk di rumah itu 25 buah. Nah, jadi hasilnya berapa kira-kira? Mari kita hitung bersama-sama. 30 ditambah dengan 25
maka hasilnya itu adalah 55 buah kentang. Jadi jumlah kentang yang dipanen oleh ayahnya Dayu adalah sebanyak 55 buah yang dijumlahkan dari banyak kentang yang dijual sebanyak 30 buah ditambah dengan banyak kentang untuk di rumah sebanyak 25 buah. Jadi hasilnya sebanyak 55 buah kentang. Nah, kira-kira anak-anak ustazah bisa mengerti mengenai pembahasan yang tadi mengenai penjumlahan bilangan tersebut? Oke, jika tidak, ustazah akan beri contoh lain. Sekarang ustazah akan memberi contoh dengan penjumlahan ribuan saja. Contohnya, hasil penjumlahan dari dua buah bilangan itu adalah 1500. Contohnya. Nah, jadi kira-kira bilangan apakah yang bisa dijumlahkan itu hasilnya 1500? Mari kita jawab bersama. Hasilnya itu adalah 1500. Jadi penjumlahannya, misalnya ustazah mau bikin misalnya 800. Banyak kentang yang terjual itu sebanyak 800 buah. Lalu berapa kira-kira banyak kentang untuk di rumah? Yang hasilnya itu sama dengan 1500. Oke, jadi kita kurangi saja hasil yang sudah diketahui tadi dengan banyak kentang yang telah terjual yang ustazah contohkan tadi. Jadi 1500 dikurang 800 sama dengan berapa? Iya betul, yaitu sebanyak 700. Jadi banyak kentang untuk di rumah itu sebanyak 700 buah. Nah, jadi banyak kentang yang terjual itu adalah 800 ditambah dengan banyak kentang untuk di rumah itu 700. Jadi hasilnya adalah 1500 buah kentang yang dipanen oleh ayahnya Dayu. Nah, sekarang anak-anak ustazah sudah mengertikan dari kedua contoh yang ustazah contohkan tadi? Jika sudah, coba anak-anak ustazah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, lalu tulis pada buku tulis anak ustazah, lalu kirim tugasnya itu kepada ustazah melalui grup WA. Oke? Nah, sekarang anak ustazah coba amati kembali cerita panen ayahnya Dayu. Setelah anak ustazah mengamati cerita tentang panen ayahnya Dayu tersebut, sekarang ustazah ingin anak ustazah berdiskusi secara berkelompok sebanyak 3 orang dalam satu kelompok itu dan membuat sebuah permasalahan baru dengan pola cerita yang sama dengan cerita panen ayahnya Dayu. Lalu, anak ustazah coba tuliskan alternatif pemecahan masalah pada buku anak ustazah yang sesuai dengan pola cerita yang sama tersebut, itu sesuai dengan yang telah kita bahas tadi mengenai penjumlahan 2 buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui tadi. Pas seperti dengan yang telah kita pelajari tadi. Anak-anak ustazah sudah selesaikan mengerjakan tugas yang tadi. Sekarang ustazah ingin bertanya,
Kira-kira apa saja ya yang dilakukan oleh orang tua kita agar anak-anaknya sehat? Kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah ingin anak-anak ustazah menjawabnya sesuai dengan pengalaman anak-anak ustazah pada kehidupan sehari-hari. Yang dilakukan oleh orang tua kita itu misalnya dengan kita diajarkan untuk selalu berolahraga secara teratur, kita itu menjaga selalu kebersihan diri kita dan lingkungan, dan kita itu disuruh agar selalu makan makanan yang bergizi. Nah, jadi orang tua kita itu selalu melakukan hal-hal terbaik yang selalu membuat anak-anaknya itu merasa bahagia, merasa senang, selalu dalam keadaan sehat. Nah, kira-kira jika kita sakit, apakah orang tua kita itu merasa senang? Tentu tidak, bukan? Nah, jadi kita itu harus selalu bersyukur dan harus selalu berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena mereka selalu merawat dan menjaga kita pada keadaan apapun itu. Nah, sebagai rasa syukur kita dan tanda berterima kasih kita kepada kedua orang tua, maka salah satunya yaitu kita dengan bernyanyi yang di dalamnya itu kita mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita karena mereka selalu menjaga dan merawat kita walaupun dalam kondisi apapun. Sekarang coba dengarkan cerita Benny berikut ini. Benny sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat sebuah lagu. Benny sudah tahu lagu Jika Ibu Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa syukur kita memiliki ayah dan ibu? Tentu banyak kan? Salah satu contohnya itu lagu Bunda Piara, lagu Bunda, lagu Ayah, dan lain sebagainya. Lalu, anak ustazah coba cari lagu lain yang berhubungan dengan rasa syukur dan terima kasih kita kepada kedua orang tua. Nah, itulah pembelajaran kita pada materi kali ini. Kira-kira anak-anak ustazah ada yang ingin bertanya? Ayo acungkan tangan. Oke, jika tidak, Ibu ingin menyampaikan beberapa pesan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa pesan yang Ustazah ambil dari kutipan yang pertama dari Mario Teguh, yaitu kesehatan adalah dasar dari semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tanpanya semua nikmat itu menjadi kurang utuh. Pesan yang kedua Ustazah ambil dari Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan selalu menyayangi kita dan selalu mencintai kita. Nah, itulah pesan yang dapat Ibu sampaikan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat
dan selalu merasa syukur atas keadaan apapun. Nah, pesan tersebut mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, maka setelah belajar pun kita harus tetap membaca doa, yaitu membaca doa setelah belajar. Membaca doa setelah belajar dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye.